كم الليالي نايما. Alhamdulillah, kami dari Radio Cahaya FM 105.3 Sukabumi mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat iman yang telah menginfakkan rezeki terbaiknya untuk biaya operasional Radio Cahaya FM. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan sahabat iman semua. Syukron jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ingin selalu sehat? Jaga pola makan dan tidur Anda. Juga ikuti acara Tibun Nabawi, informasi kesehatan dengan metode ala Rasulullah SAW, yang meliputi pengobatan herbal, pengobatan bekam, pengobatan ruqyah bersama Ustadz Rahmat Bekam dari Rumah Sehat Herba Holistik. Anda bisa bertanya tentang keluhan penyakit yang Anda derita di nomor 0816 228904. Sekali lagi 0816 228904. Simak acaranya setiap Rabu pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cahaya FM 105,3. Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. 105,3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagrak, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum la yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'dah. 105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sahabat iman dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang baik kali ini, tak henti-hentinya kita selalu dan memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari yang baik kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di 105.3 Cahaya FM, dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagrak, kilometer 3, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Sahabat iman, alhamdulillah senang rasanya saya Kang Misbah kembali menemani ruang dengar sahabat iman pada kesempatan malam hari ini, 14 Desember 2022, yang juga bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah, yang Masya Allah sahabat iman kurang lebih 98 atau 97 hari lagi Insya Allah kita menuju ke bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Allahumma baligna fi Ramadan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang insyaallah. Ya, sahabat iman, pada kesempatan malam ini kembali hadir di ruang dengar Anda talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi, yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Faiz Abdullah Nur Ihsan, BSc Med, dan alhamdulillah sahabat iman, Ustadz Faiz telah kembali hadir di studio Cahaya FM, dan tema yang akan disampaikan oleh Ustadz pada kesempatan hari ini yaitu atau malam ini, diare pada anak. Ya, diare pada anak. Baik sahabat iman, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, insyaallah. Khair ya, insyaallah. Naam. Alhamdulillah sahabat iman, Ustadz Faiz Abdullah
dalam keadaan khair, sehat, dan kembali akan menyampaikan pembahasan ilmunya dari Talkshow Interaktif Kesehatan Tibun Nabawi. Sebelum dimulai, bagi Anda mungkin berada di luar jangkauan frekuensi 105.3, bisa mengikuti kajian ini pertama di aplikasi Cahaya FM Sukabumi, serta di websitenya di www.cahayafm.com, serta di Facebook Cahaya FM ya 105. Baik, lupa sahabat iman, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan sahabat iman di 0816 228904 melalui SMS serta WhatsApp, juga di telepon secara langsung 0811 977 035. Baik, Ustaz, waktunya dipersilahkan, dan kepada Anda sahabat iman dimanapun saat ini berada, selamat menyimak dan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya ulang ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Abad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Selama anak praktek itu luar biasa, nikmat sehat mahal sekali ya sahabat iman. Dimanapun Anda berada, maka bersyukurlah. Yang bisa duduk, nikmatnya duduk. Betapa banyak orang yang ingin duduk sulit tapi tidak bisa berbaring. Betapa banyak yang ingin bernapas dengan normal tapi mereka hanya bisa bernapas hanya melalui dengan oksigen saja ya. Betapa banyak yang ingin makan secara langsung tapi tidak bisa karena harus melalui selang. Seperti itu ya. Maka berbanyaklah syukur kita kepada Allah SWT. Terlalu banyak kenikmatan yang kita lupakan, kita abaikan begitu saja. Maka hendaknya kita berbanyak dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Judul yang akan diangkat insyaallah pada malam hari ini ya sahabat iman, Cahaya FM 105.3, atau mungkin para pemirsa di luar jangkauan radio bisa melalui aplikasi ya, ataupun website dan sebagainya lainnya, adalah tentang masalah diare ataupun mungkin familiarnya adalah mencret ya. Nah, diawali dari pengertian. Jadi pengertian dulu ya. Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya yaitu buang air besar lebih dari biasanya, ya, lebih dari biasanya. Untuk anak-anak terutama pada bayi itu adalah angka normalnya adalah 10 kali per hari, karena dia masih meminum ASI ya. Berbeda dengan yang sudah memang dia bisa memakan makanan memakan dan minum di luar dari ASI tersebut. Maka ketika dia lebih dari biasanya itu sudah masuk dalam kategori diare. Ditambah dengan apa? Dengan feses yang encer ya. Jadi tidak keras seperti itu. Nah, ini pengertian secara umum ya. Terus juga ada di sini menurut WHO ya disebutkan, yaitu suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair atau bahkan dapat berupa cair saja. Ya, nah, lihat dari beberapa penelitian ya, ternyata kurang lebih dari 1/5 anak itu meninggal karena diare. Ya, nah, tapi bukan menjadikan hal ini takut berlebih ya, parno gitu kan. Waduh, gimana ini? Oh, nanti kalau diare, bukan begitu juga. Tapi ketika ini makanya ada beberapa memang ketika baik orang tua ataupun mungkin si anak itu sendiri ya, terutama ketika dia sudah mulai bisa berpikir, memiliki akal yang sehat. Biasa kan di umur 9 tahun ke atas tuh sudah mulai ini boleh, ini tamyiz ya, bisa milih mana yang baik, mana yang enggak baik begitu. Nah, lalu disebutkan ya, jadi ini kalau dari data yang ada di Indonesia di kertas dari 15 itu 12,3% itu kejadian diare dan bahkan kena gejala sampai ke dehidrasi. Ya, jadi ada kaitan erat antara diare dengan dehidrasi itu sendiri. Nah, nah ini ya,
ada juga diare juga tidak ini diare pada umumnya tadi ya, yaitu 3 kali lebih dalam satu hari, ataupun yang anak bayi yaitu 10 kali lebih dalam satu hari. Lalu kapan disebut diare akut? Diare akut itu disebut ketika dia sudah melebihi 14 hari. Ya seperti itu ya, Sahan Misbah dan sahabat iman semuanya. Lalu kita lanjutkan, yaitu pada gejala diare pada anak ya. Pertama yaitu terasa perutnya kembung. Ya, perutnya kembung awalnya. Terus juga diiringi dengan mual-mual, muntah, terus juga kehilangan nafsu makan karena perutnya nyeri ya. Jadi selera makan tuh berkurang, begitu ya. Lalu apalagi demam. Kemarin juga anak pribadi ya, itu menjadi seorang presepti ya di salah satu ruangan, pas di ruangan anak itu. Dan ternyata dia demam sampai makan tuh kurang, sangat kurang sekali untuk makan. Ya, makan saja yang diberikan dari rumah sakit itu tidak habis 1 piring. Antum bayangkan, hanya habis 1/4-nya saja. Sedikit sekali kan? Padahal piring rumah sakit itu enggak sebesar kebuli ya. Antum tahu kalau misalkan kebuli kan, ya. Ya, itu kan bisa nambah atau padang dan sebagainya, itu kan bisa banyak nasinya tuh. Ya, tapi ini seperempat saja enggak, hanya seperempat, bahkan kurang dari itu. Mungkin bisa dibilang 1/8 kali, lebih sedikit lagi karena sedikit banget yang dikonsumsi begitu ya. Nah, tapi ini dari demam awalnya, dari demam ternyata dia ini akhirnya menyebabkan nafsu makan menurun dan terjadilah ya penyakit ini. Terus apalagi? Yaitu bisa juga nyeri perut ya, nyeri pada perut ataupun seperti ada yang kram ya di perut itu. Nah, itu gejala ya diare pada anak ya. Nah, lalu saat diare tubuh akan kehilangan cairan elektrolit. Nah, dengan sangat cepat karena dia seringnya jadi tidak seimbang antara input dengan output. Paham nggak? Yang masuk dan keluar lebih banyak yang keluar, begitu. Makanya cairan banyak yang keluar. Kalau dalam ilmu keperawatan itu ada namanya proses eliminasi. Jadi dia tidak seimbang antara makanan yang masuk atau cairan yang masuk dengan apa yang dikeluarkan dari tubuh dia. Apalagi sampai akut ya, itu lebih dari 14 hari itu. Yang paling parah lagi, wayazubillah, itu bisa diare diringan dengan perdarahan ya, seperti itu. Nah, tadi sama mana tadi? Oh ya, tadi ini ya. Pengeluaran cairan ya, kehilangan cairan dengan sangat cepat. Bahkan kalau misalnya tidak dapat ditangani dengan baik, itu bisa terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Pertama yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Yang ringan itu masih bisa diatasi walaupun dia di rumah. Ya. Nah, jadi tanggapan ketika seorang anak itu diare, aduh makanan ini nggak boleh. Betul, memang ada beberapa tantangan yang tidak boleh untuk dimakan ya. Nah, tapi bukan berarti menunda. Ya, mungkin kalau makanan mungkin banyak yang udah tahu ya begitu ya. Cuman ini pandangan yang perlu edukasi untuk kita semuanya. Ketika memang dia sedang terkena penyakit ini, apalagi dia sampai ke dehidrasi, maka jangan sampai dia menunda. Karena jangan ini ya. Ini nggak nafsu, nggak usah. Harus paksakan. Lebih cepat dia makan ya, lebih cepat dia mengisi makan dengan cepat gitu kan, maka dia isi makanan ini akan memperbaiki sel-sel dan pengembangan pada usus, bahkan pada mukosa di usus itu akan memperbaiki ya dengan cepat. Berbeda ketika karena kelihatan dengan nafsu makan, akhirnya dibiarkan dan seterusnya yang akhirnya menjadikan penyakitnya semakin parah ya. Apalagi kan ini juga masuk ya gejala dan tanda dehidrasi sebenarnya tidak begitu jauh ya dengan diare, cuma dia lebih lebih terlihat lagi karena kalau melihat tanda gejala pada dehidrasi ini ditambah dengan kulitnya kering ya. Terus dengan gejala yang tadi ya tentunya ya. Terus apalagi bibir juga kering, pecah-pecah. Itu tandanya dia kekurangan cairan. Bahkan juga kalau pada anak-anak biasanya dia rewel gitu kan, pusing gitu. Tapi kalau pada bayi kelihatannya lemas terus. Biasanya kan aktif ya, abi ya gitu. Dia diem. Ini kenapa nih gitu kan.
mungkin khawatir ya bagi sebagian orang tua, anak saya kenapa? Maka ketika penggantian popok dicek, oh kencingnya banyak tidak gitu kan. Kalau misalnya dikit, setiap ganti popok kok dikit terus gitu, apalagi rentang jarak jamnya tuh lama, lebih dari 3 jam 4 jam itu cukup lama kan. Jadi jarang-jarang buang air kecil begitu. Ini sudah masuk ke gejala pada dehidrasi ya. Nah, lanjut ya. Tadi ya makan terus juga untuk pencegahannya juga bisa ditambah dengan pemberian zinc. Ya, zinc itu mungkin, ataupun juga ada kalau antibiotik asalnya berkonsultasi dengan dokter ya, mungkin dokter spesialis anak. Dan juga ada probiotik, itu juga probiotik juga bagus. Contohnya mungkin kalau yang muda ya, alhamdulillah di rumah saya juga ada itu kefir. Jadi dia probiotik itu zat bakteri yang baik ya. Nah, untuk melindungi usus halus dia, dan dia berkompetisi dengan bakteri jahat, karena ada bakteri baik, ada bakteri jahat ya. Maka diperbanyak dengan bakteri baik agar ususnya terjaga. Makanya kan ada slogan cintai ususmu begitu ya. Memang itu penting, tapi jangan berlebihan juga, nanti overdosis kayak begitu ya. Nah, terus apalagi dia juga dapat menguatkan antara jaringan dan sel pada usus juga ya, probiotik tadi ya. Nah, oke, lanjut ya, insyaallah. Baik, ini agak sedikit loncat sebenarnya. Tadi kita back lagi ya. Lalu apa sih dehidrasi itu ya? Ya, dehidrasi itu adalah kekurangan banyak cairan tubuh yang membahayakan yang disebabkan oleh penyakit. Ya, penyakitnya tadi salah satunya adalah diare ya, atau keringat berlebih ya, ataupun kurangnya asupan makanan ya, dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah pada diare. Ya, tadi juga angkanya cukup besar sekali ya. Bahkan bisa terjadi pada dewasa itu diare itu 1 kali sampai 2 kali. Ya, per tahunnya suka terjadi itu. Berarti diare itu bisa mengakibatkan dehidrasi. Gitu. Iya, kekurangan cairan karena outputnya maksudnya pengeluaran ya, eliminasinya terlalu banyak yang keluar. Begitu. Terus kalau misalnya pada anak-anak berapa? Pada anak-anak itu dia bisa 2 sampai 4 kali justru. Ya, di bawah 3 tahun. Bahkan pada pada batita ya. Jadi ada bayi itu umur 0 sampai 12 bulan, ada batita itu sampai umur 3 tahun. Di atas 3 tahun itu balita sampai 5 tahun. Setelah itu baru anak, terus remaja, dewasa seperti kita lah ya, dewasa. Insyaallah sudah lihat anak-anak ya, insyaallah. Nah, lalu pada yang selanjutnya lagi itu bisa sampai 5 kali. Jadi 5 kali episode. Jadi 5 kali bisa kejadian diare itu. Ya. Kok bisa? Apa sih penyebabnya? Mungkin ini jadi pertanyaan ya. Nah, yang pertama yaitu ternyata ada yang difaktorkan karena dari virus. Ya, ada virus ya di sini ya. Yang paling besar itu virus. Ya, dari makanan ataupun ketika makan tidak cuci tangan. Ini kayak sepele ya. Kemarin sempat belajar ya dengan namanya komite PPI ya. Pencegah lupa lagi singkatannya apa, tapi ujungnya infeksi aja itu ya. Jadi memang betapa pentingnya begitu menjaga kebersihan tangan. Ya, terutama sebagai seorang nakes ataupun ya minimal yang emang dia interaksinya banyak ke rumah sakit ataupun klinik gitu. Betul sekali. Sangat penting sekali. Minimal hand rub. Walaupun hand rub itu maksimal 6 kali. Ya, jadi itu ilmu ini bukan membahas cuci tangan di sini. Ya, ini betul sekali ilmu yang sepele cuman perlu disampaikan. Mohon maaf sekali ketika mungkin mencebok bayi ya ataupun anak kecil. Lupa hanya air saja, lupa dengan sabun. Ternyata tanpa menggunakan sabun itu tidak maksimal akhirnya bakteri yang ada. Walaupun ada satu hadis tidak ada penyakit yang menular, tidak boleh ada tiara. Iya, oke, betul, baik. Tapi kan ini bentuk pencegahan kita. Ya walaupun bukan hadis ya, ini pepatah ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih daripada mengobati. Tapi ketika sudah terjangkit bagaimana? Jadi tidak serta-merta memang akidah harus wajib. Tapi ada saat dimana kita juga harus ikhtiar juga kan, maksimal. Seperti bagaimana mungkin ini agak keluar dari bahasan sedikit ya, tapi ini perlu ditanamkan juga. Ada berkomentar seperti itu. Buat apa pembersihan? Buat apa ini? Kan ada penyakit yang menular, nggak bisa ini.
Ya Allah, ya mungkin antum belum tahu kerja di rumah sakit gimana ya, atau mungkin belum tahu gitu kan penyebaran penyakit di klinik ataupun di apa namanya di tempat-tempat yang infeksius begitu ya. Nah, tanggapannya seperti itu. Memang ya. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan ketika ada unta, ya Rasulullah saya ini unta saya tawakal. Kata Rasulullah apa? Iqilha, ikat dulu untanya. Tawakal Allah, maka bertawakallah setelah itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa namanya? Jangan kan di sini ada ikhtiar kan. Naik motor kunci dulu motornya. Jangan, aman lah, Allah mau melihat, Allah mau menjaga. Ya kalau hilang aja, ya Allah kau tidak ada, mau nyalahin, marah, ya emosi yang ada kan, buat status. Seandainya, iya tuh kan ngeluh jadinya. Satu atau dua, ini kejadian satu atau dua, banyak yang seperti itu kan. Ternyata, ya segala macam lah ya, yang memang apa namanya, yang memang dilupakan begitu. Maka lagi kayak tadi, poin cuci tangan ini penting, ya. Jangan sepelekan. Ya air enggak, harus dengan sabun dengan air yang mengalir, bukan dikobok-kobok. Bersih. Sengit. Beres aja, ya. Begitu ya. Udah beres nih. Itu kan kobokan aja ini, jeruk nipis aja gitu ya. Itu harus pakai sabun ternyata yang efektif itu ya. Atau minimal pakai apa namanya, pakai hand sanitizer, terus pakai tisu basah, terus pakai tisu kering ya. Begitu. Kenapa? Karena memang penyebaran virus sangat kuat sekali melalui tangan. Nah di sini ini paling banyak penyebar itu di sini ternyata melalui apa namanya media ini tangan. Pada makanan yang disentuh ataupun pada memang yang dia sedang gejala terus kita apa namanya terpapar dengan virus tersebut. Nah terus yang kedua itu ada pada bakteri. Berarti bakteri ini sedikit ya. Bakteri ya, mungkin makanan yang apa yang jatuh apa segala macam itu hanya di angka 10-20% saja. Lalu sisanya itu apa namanya parasit ya, protozoa itu 10%. Nah, tapi yang paling banyak itu pada virus. Ya tadi juga apa namanya dari cuci tangan ya, mungkin makan apa, terus juga apa namanya setelah kegiatan di luar, wah makan langsung. Kalian juga pakai sendok, mohon maaf. Ini walaupun sendok juga ternyata perhatikan ada beberapa kesalahan. Coba diperhatikan. Mungkin untuk sahabat iman, mungkin buat anak pribadi ya, insyaallah. Ini sendok itu kan fungsinya gimana? Si apa namanya tuh? Ada gagangnya, ada yang buat nampung makanan ya kan, yang bulutnya itu loh. Ya, yang oval kan, bentuknya oval kan salah. Nah, kita megang kan bukan gagangnya, langsung ovalnya itu kena kan. Paham ya? Kan begitu. Mungkin di warung-warung, di resto, rumah makan dan sebagainya lainnya. Kerap kali kita mengambil makanan pingin makan langsung kena memegang sendok itu bukan gagangnya malah atas ya, dan itu kena ternyata ya. Nah jadi hal yang seperti ini yang perlu diperhatikan begitu. Tapi juga jangan menjadikan saya cuci tangan berarti pasti diare, nggak, bukan begitu juga ya. Terus ada mungkin berstatement seperti ini kan, tuh liatin orang yang memang tidak berakal, mohon maaf ya, mungkin bisa dikatakan gila ataupun sebagainya lainnya, yang akalnya sudah hilang, dia nggak sakit sehat terus ya kan. Kita otaknya sehat kan. Anda masih waras ya, masih berakal sehat ya, tentunya jangan disamakan dengan orang yang memang tidak memiliki akal tentunya ya, ataupun sudah tidak berfungsi lagi dengan baik. Maka tetap dijalankan ikhtiar-ikhtiar yang baik, insya Allah, sehingga apa namanya penyebab timbulnya penyakit ini tidak begitu besar ya kepada kita tentunya ya. Nah terus lanjut di sini ada beberapa ya. Nah seorang yang sudah sembuh diare itu virusnya itu masih bisa bermutasi, dia masih bisa hidup selama 21 hari paling lama itu paling lama. Jadi ketika sembuh, udah sembuh, makan seenaknya, enggak seperti itu ya, tetap dikontrol juga. Tapi kalau misalnya diare tadi yang akut yang sampai 14 hari itu lebih, maka perlu ada cek lab. Terlebih lagi kalau ketika ada darah di sana ataupun apa namanya pada fesesnya ya, mungkin ada yang berbeda begitu dari warna cairan kah atau apakah gitu kan. Dan ini tidak serta-merta setiap kali diare langsung ke lab begitu, tidak. Ini perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter ataupun ahli kesehatan yang memang ahli pada bidang tersebut tentunya, insyaallah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka manajemen diare ini bagaimana ya, dan dehidrasi ya. Ini ada kaitan erat ya tentunya ya. Pertama adalah dengan memperbanyak minum. Ya, minum yaitu bisa dengan air putih ya, terus juga bisa dengan
ditambah dengan air kelapa bagus sekali ya. Air kelapa bagus, insya Allah sehat. Dan air kelapa itu kan steril ya. Atau juga yang paling masyhur sekali tuh Oralit ya. Itu paling dikenal banget ya Oralit itu ya. Mungkin kita juga sering dengar ya. Tentunya dengan sesuai dengan ini ya, aturan minumnya ya. Jadi setiap ini minum gitu ya. Tapi memang perlu diperhatikan juga sehari berapa kali gitu kan, sesuai dengan dosis dan umur yang memang dikeluhkan oleh pasien ataupun klien tersebut. Nah, terus apalagi kalau memang dia dehidrasi ya, mungkin ini dehidrasi sedang bahkan berat, maka perlu diinfus ya, karena dia terlebih dia tidak bisa masuk minuman melalui oral, melalui mulut ya, dia nggak bisa ya, makanya ada tindakan infus ya, jadi pemberian cairan melalui vena begitu. Lalu apalagi minuman yang bisa diminum, jus ya, itu sangat mudah sekali. Tapi ingat catatan yang disampaikan oleh guru kita yaitu Profesor Dr. Ahmad ya, hafizullah taala, jangan pernah menggunakan jus dicampur dengan susu, gula pun sedikit, bagusnya pakai madu ya, itu pun dengan sendok plastik. Jadi setelah jusnya selesai baru kasih madu. Kalau misalnya ya, coklat gimana? Pakai coklat coklatnya ada gulanya kan ya kena ya. Ya alangkah baiknya sih sedikit ya, jadi tidak begitu banyak, dan dia agar zat-zat kandungan lebih tepatnya kandungan dalam jus itu tidak hilang ya begitu. Nah next apalagi atau bisa dengan dengan buah-buahan yang memang dia lembek ya sifatnya. Pisang itu kan mulai dikunyah ya, pisang ya terus semangka ya, yang memang buat kebutuhan cairan dia untuk memenuhi kebutuhan cairan dia. Nah Oke, next, apakah penyakit diare dan dehidrasi ini bisa diterapi? Apakah bisa dibekam? Tidak, jangan dibekam dulu. Ya, khawatirnya makin drop, makin lemas, bahkan bisa sampai pingsan. Bahkan bisa lebih parah lagi dari itu. Wa'idzubillah. Jadi ini masuk kontraindikasi dalam bekam. Tidak boleh dibekam. Ya, tapi untuk kalau kop kering boleh nggak boleh? Kop seluncur ya. Ini sedot set gitu, terus diseluncur itu boleh ya. Tapi untuk ada perlukan ringan, pengeluaran darah itu jangan ya, dihindari tentunya. Apakah cocok untuk dipijat? Cocok sekali ya, terutama dipijat saraf-saraf yang memang mengarah menuju lambung ya, menuju lambung ataupun bencana-bencana sampai ke usus besar begitu. Untuk akupuntur bagaimana? Akupuntur juga bisa ya, insya Allah bisa akupuntur juga untuk ini. Cuman tentunya harus dengan penanganan ahli ya, tidak lihat buku di area titiknya ini langsung tusuk jangan ya. Kalau pasiennya fobia dengan jarum ya begitu, karena pernah menangani pasien yang dia fobia takut dengan darah. Akhirnya bukan makin sehat, malah pucat mukanya dan setelah itu pingsan. Gedebrak gitu. Betul sekali itu kejadian. Jadi perlu penanganan yang ini ya, yang ahli dan memang kesiapan dari pasiennya juga begitu. Makanya dalam beberapa tindakan kesehatan itu kan ada info konsen dulu ya. Bagaimana keluarga setuju gitu kan, atau mungkin dari pasiennya bersedia gitu kan. Tidak ya sudah, jangan dipaksakan begitu. Jadi kalau ada kenapa-napa ya tanggung jawab pasiennya juga, karena memang tidak ingin ada tindakan ini gitu kan. Makanya jangan mengambil risiko yang inilah begitu. Nah, lalu untuk herbalnya apa begitu kan? Untuk herbalnya mungkin yang paling sederhana yaitu adalah, lebih tepatnya bukan herbal sih. Kalau madu itu kan bukan herbal, bukan dari tumbuhan ya, dia itu dari lebah. Itu untuk kalau dia memang cairan bahkan gulanya juga kena, itu madu yang bagus. Ya, jadi minum madu ya. Bagusnya juga madunya madu ini ya, madu yang memang dia bukan madu ternak ya. Walaupun madu ternak juga murni, cuman alangkah baiknya ketika dia mengonsumsi minum madu dari hutan begitu. Karena kadar gulanya dia lebih ke pahit rasanya. Ya, jadi sensasi rasa madu itu lebih kerasa, berbeda dengan yang yang manis begitu ya, terlalu manis begitu kan. Lalu apalagi bisa dibantu dengan lempung laut ya, lempung laut itu juga bisa, insya Allah
untuk takaran juga disesuaikan ya, tentunya berbeda antara anak kecil dengan yang dewasa. Kalau anak kecil kan bisa seperti poyer gitu ya, jadi dibuat ini. Ataupun bagus bisa dicampur dengan madu. Jadi antara tadi lempeng laut dengan madu itu dicombine ya, digabungkan. Itu insyaallah bismillah bisa jadi solusi ya kan, untuk obat bagi yang sedang mengalami penyakit diare. Allah taala bisawab. Insyaallah. Masyaallah, syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum wa iyyakum. Kepada guru kita Ustadz Faiz Abdullah yang telah menyampaikan ilmunya pada kesempatan malam hari ini berkenaan talk show interaktif kesehatan tibun nabawi, yaitu diare pada anak. Ya, tadi dijelaskan mengenai diare dan dehidrasi ya, dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadi diare dan juga pencegahan serta pengobatan ya, sama aja ya. Yeah. Sama aja. Dan mungkin sahabat iman yang Anda ingin bertanya mengenai pembahasan pada kesempatan malam ini, silakan sampaikan pertanyaan sahabat iman di 0816228904 melalui SMS serta WhatsApp, juga di teleponnya 0811 1177035, dan tentunya tetap di 105.3 Cahaya FM. Dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagrak, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Cahaya FM, cahaya iman, cahaya kehidupan. Ingin selalu sehat? Jaga pola makan dan tidur Anda. Juga ikuti acara Tibun Nabawi, informasi kesehatan dengan metode ala Rasulullah SAW, yang meliputi pengobatan herbal, pengobatan bekam, pengobatan ruqyah bersama Ustadz Rahmat Bekam dari Rumah Sehat Herba Holistik. Anda bisa bertanya tentang keluhan penyakit yang Anda derita di nomor 0816 228904. Sekali lagi 0816 228904. Simak acaranya setiap Rabu pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cahaya FM 105,3. Cahaya iman, cahaya kehidupan. Hadirilah Tablik Akbar bersama Odoj One Day One Juice ke-7 DPA Sukabumi. Tumbuhkan semangat generasi cinta Al-Quran. Terbuka untuk umum pada hari Ahad 18 Desember 2022 di jam 8 pagi sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Agung Kota Sukabumi bersama Al-Hafidz Syekh Hanofa Maulana LCMAG, pewaris sanad tertinggi di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi 0831 9740 5946 0831 9740 5946. Tablik Akbar. Radio Cahaya 105,3 FM Sukabumi bisa disimak di seluruh wilayah Indonesia. Download aplikasinya di Play Store handphone Anda. Pilih list Radio Cahaya FM Sukabumi. Sahabat iman, sahabat kehidupan, mari berpartisipasi dalam kebaikan. Infakkan rezeki terbaik Anda untuk membantu operasional Radio Cahaya 105,3 FM melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7180676688. Sekali lagi 7180676688 atas nama Radio Cahaya FM. Konfirmasi transfer ke nomor 0852 1719 2436. Sekali lagi 0852 1719 2436. Di antara pintu-pintu kebaikan yang agung yang sangat dianjurkan oleh syariat kita adalah sedekah.
في جوف نار من لهبها تباكت القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها Rumah Sehat Herba Holistik Tibun Nabawi melayani terapi ruqyah syariah, bekam higienis dan steril, terapi gurah, akupuntur, konsultasi kesehatan medis dan non medis, terapi kesuburan suami istri, pijat bayi dan refleksi, pijat wajah kecantikan dan bekam kecantikan, terapi uap rempah dan aneka macam-macam herbal lainnya. Alamat praktek Jalan Siliwangi nomor 2 RT 1 RW 2 Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Untuk info lebih lanjut hubungi melalui WhatsApp 0858 4655 5383 dan di nomor telepon 0811 11 03 706. Sekali lagi melalui nomor WhatsApp 0858 4655 5383 dan nomor telepon 0811 11 03 706. Cahaya FM, cahaya iman, cahaya kehidupan. محد سأل عني يقول لي تغدي وبيت ليلي وعيوني سهيرة كم الليالي نايم. Alhamdulillah, kami dari Radio Cahaya FM 105.3 Sukabumi mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat iman yang telah menginfakkan rezeki terbaiknya untuk biaya operasional Radio Cahaya FM. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan sahabat iman semua. Syukron jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesaroh, beralamat di Nagrak, Sukabumi. Saya seorang mahasiswa, juga bekerja sebagai pustakawan di salah satu sekolah negeri. Sebagai pendengar Radio Cahaya FM, saya tertarik mengikuti Cahaya FM sejak mendengarkan siaran kajian Tibun Nabawi oleh Pak Ustadz Ahmad Bekam. Banyak sekali hal yang dapat kita pelajari, mulai dari tips dan trik seputar kesehatan, mengenali gejala penyakit, dan penerapan pola hidup sehat ala Rasulullah. Juga masih banyak kajian-kajian ilmu dan interaktif lainnya dipandu oleh ustadz-ustadz yang mumpuni dalam bidangnya. Yuk kita mulai budayakan lagi mendengarkan radio di era milenial. Semoga Radio Cahaya FM tetap mengudara dengan program-program dakwahnya dalam menyiarkan syiar-syiar Islam. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أرضى سوى التقوى خلا شراب الحب إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Anda tengah mendengarkan 105.3 FM Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. .3 FM Cahaya Sukabumi mancarkeun ilmu anu manfaat. .3 FM Cahaya Sukabumi mancarkeun ilmu anu manfaat.
105.3 Cahaya FM, Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Sahabat iman dimanapun berada, alhamdulillah kita masih sama-sama ya berada di kajian malam atau talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi yang disampaikan oleh Ustadz Faiz Abdullah Nur Ihsan BSc Med yang telah menyampaikan ilmunya pada kesempatan yang baik kali ini, yaitu diare pada anak. Ya, tadi telah disampaikan berkenaan tentang definisi ya atau pengertian diare serta sebab-sebab terjadinya diare dan juga perbedaan antara diare dan dehidrasi dan faktor-faktor yang menimbulkan diare itu sendiri, serta telah disampaikan berkenaan tentang pencegahan gitu ya, pencegahan agar terhindar dari diare baik pada anak ataupun pada kita ya orang dewasa. Baik sahabat iman dimanapun berada, kita akan berikan kembali waktunya kepada Ustadz Faiz yang mungkin menyampaikan kesimpulan pada kesempatan malam ini berkenaan diare pada anak. Ya, untuk waktunya silakan Ustadz. Nah, alhamdulillah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat iman, Cahaya FM 105.3 Cahaya Iman, Cahaya Kehidupan. Setelah tadi ya sebenarnya sudah disampaikan ya, sudah semua ya alhamdulillah. Nah, tentunya juga kebutuhan cairan ya pada anak juga harus terpenuhi ya, makanan, terus juga untuk anak masih bayi kan juga di bawah 6 bulan yaitu ASI juga harus terpenuhi, tercukupi. Ketika dia mengalami diare maka berikan ASI, tapi jangan sampai ketika nangis kasih, nangis kasih, itu kembung terlalu banyak nanti ASI yang masuk ke dalam ke dalam tubuh bayi tersebut ya. Terus juga berikan makanan-makanan yang lembut ya, jus ya, terus juga atau mungkin buah yang memang lembut juga untuk dimakan kan, seperti pisang dan sebagainya. Terus juga hindari, nah ini mungkin ya minuman-minuman yang memang merusak ya, bahkan tidak hanya pada pencernaan bahkan juga kena ginjal, itu soda ya, di soft drink ya, atau yang gulanya berlebih gitu kan. Wah, biar ngantuk nih minum yang semacam sejenis begitulah ya. Ini tidak perlu menyebutkan merek di sini ya. Iya. Biar seger nih. Wah, biar emang sih ngejreng gitu ya. Ternyata itu bisa memperburuk justru, dan itu bisa memicu terjadinya penyakit ini. Terus juga makan sambal berlebih. Ya, ini bukan hal yang tersembunyi lagi ya, mungkin sudah yang sering terjadi begitu. Jadi banyak makan sambal ya dalam porsi yang berlebih, terus pedes ya, kurang pedes nih udah level 30, kurang 50 saja sekalian. Wah, cabenya 5 enggak 15. Wah, subhanallah ya, gimana gak ini ya gitu kan, pagi perutnya kosong gitu kan. Wah, buka puasa terlebih lagi. Ngomong-ngomong nih puasa, semoga kita pertemukan dengan bulan puasa insyaallah ya, amin insyaallah. Nah, dan juga dihindari ya puasa ketika diare ya. Asalnya berbuka dulu karena khawatirnya khawatir terjadi dehidrasi karena dia keluar terus, sedangkan minum gak ada masuk, makan gak masuk lama dari jam 6 sampai jam mungkin sekarang kan jam 4 subuh ya, kalau misalnya sekarang puasa itu kan sampai jam 6 lah ya, begitu itu kan cukup lama waktunya begitu. Maka jangan maksakan diri itu bisa untuk berbuka dan memakan. Terus untuk lebih lanjut maka alangkah baiknya mungkin kalau bisa diterapi, insya Allah bisa diagnosa dulu ya, dilihat dulu bagaimana kondisi tubuhnya, apa yang harus diterapi. Terus kalau misalnya pingin yang ke medis juga monggo silakan, bisa bertanya ataupun konsultasi langsung kepada dokter spesialis yang memang ahli di bidang tersebut. Insya Allah. Tuh tadi juga tambahannya yaitu dengan minum madu, lembu laut, dan ingat jangan dibekam, jangan pernah coba-coba dibekam, jangan sama sekali. Tapi untuk pijat ya insya Allah aman, lebih aman pijat sih tentunya, pijat dan juga akupuntur juga itu tetap dilihat juga ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak dan syukran jazakumullahu khairan katsiran. Baik, Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustadz Faiz Abdullah yang telah menyampaikan ilmunya dan telah memberikan nasihat dari kesimpulan pertemuan pada kesempatan malam ini. Semoga
sahabat iman, kita bisa memahami ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz dan juga kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Sehingga kita Cuci cuci tangan ya. Minimal kita bisa menghindari gitu ya, mencegah gitu ya dari diare yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Insyaallah. Sahabat iman dimanapun berada, kita undur diri. Namun sebelum undur diri, diingatkan mengenai tentang kegiatan yang akan diselenggarakan ya, tempatnya Masjid Agung ya. Insyaallah. Ajakan kita kepada ramaikan. Ajakan kepada sahabat iman dimanapun berada ya. Insyaallah. Hadirilah kajian atau takbir akbar milad ke-7 Odo DPA Sukabumi ya, yaitu bersama Syekh Khanofa Maulana LCMAG. Mutarjimnya siapa tuh, Syekh? Al-Hafidz tidak disebutkan di sini. Disebutkan. Oke. Mungkin antum mau. Beliau. Oh, jangan. Ada yang lebih pakai insyaallah. Iya, insyaallah. Hari Ahad ya? Hari Ahad. Mulai jam berapa? Insyaallah pukul 8 pagi. 8 pagi. 8 Jam pagi, 7 mungkin udah siap-siap ya dari rumah. Apalagi dari Sukabumi, dari Cibadak ke Sukabumi. Iya, Sukabumi. betul sekali. Insyaallah. Syekh Khanofa Maulana ini beliau adalah pewaris sanad tertinggi di Indonesia dengan qiraat asyarah, qiraat ke-10 generasi ke-28 tersambung dengan Rasulullah SAW. Ini terbuka untuk umum sahabat iman ya. Catat waktunya yaitu hari Ahad. Ahad sekarang ingat ya. Ahad sekarang 18 Desember. Iya, betul. 2022. Iya. Pada pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang ya di Masjid Agung Kota Sukabumi. Ya sahabat iman mungkin udah tahu ya Masjid Agung ya. Iya, insyaallah ada alun-alun di situ. Barangkali penuh sampai alun-alun nanti. Iya. Kajian ini didukung atau disponsori oleh MTP Inspirasi Surga dan juga Radio Cahaya FM 105.3 serta media yang lainnya ya, dan juga lembaga-lembaga lain yang mendukung tabligh akbar bersama Syekh Khanofa Maulana LC MAG Al-Hafidz. Dan sahabat iman dimanapun berada, akhirnya saya Kang Misbah dan juga guru kita Ustadz Faiz Abdullah serta kru Radio CFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar sahabat iman. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 105,3 FM Cahaya Sukabumi mancarkeun